Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar. Berikut ini adalah hasil dari review artikel yang telah saya lakukan yang membahas tentang fungsi dan peran multimedia dalam pembelajaran. Langsung saja, pada artikel yang pertama, yaitu Multimedia Tools in the Teaching and Learning Process, a Systematic Review, yang ditulis oleh Abdurrahman et al. 2020. Artikel ini merupakan systematic review yang mengumpulkan dan menganalisis studi tentang penggunaan alat multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penulis meninjau publikasi yang relevan untuk merangkum manfaat, aplikasi, dan isu utama terkait multimedia pendidikan. Hasil dari penelitian ini yaitu penulis merangkum beberapa manfaat utama multimedia, antara lain mengkonkretkan konsep abstrak, menyajikan volume informasi besar secara efisien, menstimulasi minat belajar, dan membantu guru menilai posisi belajar siswa. Artikel ini juga mencatat keragaman alat multimedia seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi, serta potensi peningkatan efektivitas pembelajaran jika desain instruksionalnya tepat. Selanjutnya pada artikel yang kedua, yaitu artikel The Past, Present, and Future of the Cognitive Theory of Multimedia Learning yang ditulis oleh Mayer 2020. Artikel ini bersifat teoritis atau ulasan yang merefleksikan perkembangan, bukti empiris, dan implikasi dari Cognitive Theory of Multimedia Learning atau CTML. Mayer menguraikan asumsi dasar, teori, dan prinsip-prinsip desain multimedia yang didukung dengan bukti eksperimen. Adapun temuan dan hasil dari artikel ini, yaitu Mayer menjabarkan bahwa pembelajaran multimedia efektif ketika materi disusun sebagai kombinasi kata-kata dan grafik sehingga memungkinkan pembelajar membangun representasi mental yang koheren. CTML dirumuskan melalui 3 asumsi utama, yaitu dual channel, limited capacity, dan active processing. Dan dari asumsi ini diturunkan prinsip desain, miscoherence, signaling, contiguity, modality, redundancy, dan segmenting, yang secara eksperimental terbukti meningkatkan pemahaman apabila dipatuhi dalam perancangan bahan ajar multimedia. Selanjutnya, pada artikel yang ketiga, yaitu dampak negatif metode pengajaran monoton terhadap motivasi belajar siswa, yang ditulis oleh Susanti et al. 2024. Studi ini bertujuan mengidentifikasi dan merangkum faktor penyebab serta dampak negatif pengajaran monoton terhadap motivasi belajar lewat pendekatan studi pustaka kualitatif dan analisis deskriptif terhadap literatur terkait. Adapun temuan dan hasilnya, analisis menunjukkan pengajaran monoton ditandai oleh penggunaan metode yang sama secara berulang dan komunikasi satu arah berkontribusi pada kejenuhan siswa, penurunan minat dan motivasi belajar, menurunnya prestasi akademik, serta munculnya emosi negatif seperti kelelahan dan gelisah. Artikel ini juga mengidentifikasi faktor pemicu, yaitu keterbatasan pelatihan guru, minimnya penggunaan teknologi, media pembelajaran tidak kreatif, serta kondisi kelas yang kurang kondusif, dan merekomendasikan strategi pencegahan berupa diversifikasi metode dan pemanfaatan media yang lebih menarik. Pada artikel selanjutnya, yaitu pengaruh media interaktif terhadap minat belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 4 SD, yang ditulis oleh Amalia et al. Tahun 2024. Penelitian ini melakukan studi literatur kualitatif terhadap 10 jurnal nasional untuk mengevaluasi efek penggunaan media interaktif pada minat belajar siswa SD dalam pembelajaran IPA. Hasil dari penelitian ini, yaitu analisis terhadap 10 kajian nasional, menunjukkan konsistensi temuan bahwa media interaktif memberikan dampak positif terhadap minat belajar siswa sekolah dasar. Indikator yang dilaporkan meliputi peningkatan perhatian, perasaan senang, engage pada aspek minat, serta perbaikan skor hasil belajar pada sebagian besar studi yang ditinjau. Penulis menyimpulkan media interaktif efektif digunakan untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep pada jenjang dasar. Pada artikel selanjutnya, yaitu pengaruh media video pembelajaran terhadap literasi digital, minat baca, dan hasil belajar siswa sekolah dasar, yang ditulis oleh Putri dan Ahmadi tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional
Ini meneliti hubungan antara pemanfaatan video pembelajaran dan variabel literasi digital, minat baca, serta hasil belajar pada siswa kelas 5 SD dengan pengukuran proporsi kategori untuk setiap variabel. Adapun analisis data menunjukkan proporsi responden dalam kategori yang tinggi atau sangat tinggi sebagai berikut. Penggunaan video pembelajaran pada kategori sangat baik senilai 71,10%, literasi digital kategori tinggi ada 51,70%, minat baca kategori tinggi 43,60,60%, dan hasil belajar kategori sangat tinggi 47,47%. Selanjutnya, pada artikel pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar yang ditulis oleh Katili dan Yasin tahun 2022. Penelitian pra-eksperimental. Penelitian ini menggunakan metode pra-eksperimental atau one group pretest post-test pada siswa SMK untuk menguji efek penggunaan aplikasi simulasi Cisco Packet Tracer terhadap hasil belajar materi instalasi jaringan komputer. Adapun hasil menunjukkan perubahan signifikan. Rata-rata pretest yang awalnya 33,23 pada post-test menjadi 76,46. N-gain rata-rata 0,64 atau kategori sedang. Uji Pirate Sample T-Test menunjukkan perbedaan signifikan antara skor sebelum dan sesudah intervensi. Penulis menyimpulkan adanya pengaruh positif simulasi terhadap peningkatan hasil belajar. Lalu kesimpulan presentasi pada hari kali ini yaitu multimedia pembelajaran terbukti menawarkan nilai tambah nyata untuk proses belajar. Ia memadukan kata dan gambar sehingga membantu siswa memahami konsep yang abstrak, meningkatkan minat, serta memudahkan penyajian informasi secara efisien. Kerangka kognitif CTML memperjelas mekanismenya, memanfaatkan saluran visual dan verbal, mengelola beban kognitif, dan mendorong proses aktif. Bukti empiris dari studi nasional memperkuat klaim ini. Penelitian pada SD menunjukkan korelasi positif antara video atau media interaktif dengan literasi digital, minat baca, dan hasil belajar. Dan pada studi vokasi menunjukkan peningkatan skor signifikan setelah intervensi simulasi. Meski demikian, klaim aktivitas harus dilihat dengan hati-hati karena variasi desain penelitian dan keterbatasan metodologis. Beberapa studi bersifat korelasional atau pra-eksperimental tanpa kontrol penuh sehingga inferensi kausal kurang kuat. Konteks implementasi juga penting. Masalah pembelajaran monoton di kelas, kesiapan guru, dan ketersediaan infrastruktur dapat menentukan sejauh mana multimedia benar-benar memberi dampak di lapangan. Secara praktis, rekomendasi sederhana namun krusial adalah gunakan multimedia dengan desain instruksional yang sadar kognitif. Contoh seperti prinsip CTML, padukan media interaktif untuk mengatasi kebosanan dan menumbuhkan minat, serta lengkapi implementasi dengan pelatihan guru dan evaluasi yang terukur, yaitu pretest atau post-test, N-gain atau metrik motivasi. Dengan pendekatan seperti itu, multimedia dapat berfungsi sebagai alat strategis yang bukan hanya menarik perhatian siswa, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan capaian belajar secara nyata. Demikian dari saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.